Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Dr. Sebelumnya adalah kita berikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula SD Dr. ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tempat ini langsung sehari dapat kita rasakan di hari-hari yang akan datang. Allahumma amin. Selawat semoga selalu tertimbang kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 sampai zaman ke-9 sehingga nanti dengan selawat kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua mengumpulkan saya di sini selaku pemateri dari rencana tidak lanjut project based learning yang nanti akan saya sampaikan. Dan yang kedua, mohon maaf kepada teman-teman semua bahwasanya di sini saya sudah merekomendasikan teman-teman semua untuk hadir di sini. Karena hadir di sini itu tidak mudah, Pak Ibu. Panjenengan harus merelakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak lepas dari biaya juga. Untuk memulai materi hari ini, kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Karena dari kita itu semoga apa yang kita kerjakan di kegiatan hari ini semoga selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan saya RTL ini atau rencana tidak lanjut ini saya buat di SD Dortron guna memenuhi kewajiban saya sebagai peserta diseminasi PKG PJOK di kelas 01 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan berikutnya nanti sekalian ini untuk kegiatan P5 yang ada di sebelah kita semua. Rencana tidak lanjut saya ini saya kasih judul Geber dengan Serasi alias gerakan bersama dengan senam kreasi khususnya di SD Dortron. Monggo Bu, slide berikutnya. Latar belakang kenapa saya membuat dan berinisiasi membuat rencana tidak lanjut ini, yaitu senam kreasi adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Seperti yang saya ampu selama ini bahwa kesehatan manusia itu terbagi menjadi dua, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan di sini kita akan berbicara tentang kesehatan
Senam kreasi dapat membantu meningkatkan kebugaran jasmani. Senam kreasi dapat dilakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, bagi siswa, bagi kita semua. Berikut tujuan program. 1. Mengajak peserta didik dalam melaksanakan pola hidup sehat. 2. Membantu peserta didik meningkatkan dan menjaga kesehatan fisiknya dengan berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jiwa peserta didik agar dapat berkembang biak secara mental, spiritual, dan sosial. Begini, tujuan ini yang pertama, mengajak peserta didik yang melaksanakan pola hidup sehat, bahwa nantinya kita akan menyampaikan juga mengenalkan siswa yang ada di sekolah ini terkait dengan istirahat yang cukup, terus tidak bermain gadget terlalu lama, dan makan gizi yang seimbang. Seperti yang sudah kita lakukan di setiap Sabtu, kita ada 3 kegiatan, yakni gemayur, gemari, sama gemuah. Gemar makan sayur, gemar makan ikan, dan gemar makan buah. Itu. Dan yang kedua, membantu peserta didik meningkatkan dan menjaga kesehatan fisiknya dengan berolahraga. Olahraga itu penting sekali, karena saya menyampaikan di upacara waktu saya di beberapa upacara, dan itu juga dikuatkan oleh Pak Ahmad dengan program Brio itu. Pak Ahmad programnya Mio, salah satunya O-nya tetap olahraga, dan aturan kita sebagai pakar hidup minimal itu 2 kali dalam 1 minggu untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan fisik yang ada di pribadi masing-masing. Jadi penting sekali ya olahraga. Ingat, itu 2 kali dalam 1 minggu itu minimal. Selebihnya jangan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu pribadi bisa berolahraga 3-4 kali dalam 1 minggu. Nanti mungkin include-nya, output-nya akan dirasakan oleh yang melihat, terutama peserta didik. Oh, guru sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jiwa peserta didik agar dapat berkembang baik secara mental, spiritual, dan sosial. Nah, dengan keadaan kita yang sehat, kita pun juga akan dapat mengontrol emosi secara mental. Spiritual kita insya Allah juga akan membaik ketika fisik kita baik juga. Dan dari aspek sosialnya kita juga mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Lanjut dulu. Ya, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. 1. Peserta didik dapat membuat rangkaian senam kreasi sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah pada saat ini, dan juga saya juga memberikan tugas kepada siswa kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelas 1-nya insya Allah dalam waktu dekat. Jadi peserta didik ini saya arahkan agar mereka bisa membuat senam kreasi yang sesuai dengan umurnya. Kalau kita seumuran 30 sampai atas itu mungkin senamnya aerobik yang energik, yang banyak membutuhkan banyak tenaga. Tapi untuk siswa-siswi gerakannya yang sederhana saja. Nanti biarkan mereka semua memilih gerakannya seperti apa. Itu sudah saya sampaikan, dan hasilnya bisa nanti insya Allah kita lihat 1 atau 2 pekan ke depan. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan gerak senam kreasi bersama kelompoknya. Pasti Bapak Ibu, senam kreasi ini alangkah baiknya jika dilakukan secara berkelompok dan sesuai dengan
judul saya geber dengan kreasi. Itu mereka sebaiknya memang berkelompok, jadi tidak secara individu. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mempraktikkan dan menghasilkan rangkaian digital kreasi bersama dengan kelompoknya. Insya Allah nanti kita lihat setelah 1, 2, 3, atau 4 pekan yang akan datang. Ya, monggo. Nah, berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan co-kurikuler dan masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni bangunlah jiwa raganya yang ada di SDN Downtown. Jadi ada beberapa begitu ya, ada di B5 seperti kearifan lokal, gotong royong. Itu ya, ada beberapa item itu kita pilih yang profil yang bangunlah jiwa raganya. Terus berikutnya kegiatan ini diikuti oleh peserta kelas 1 sampai dengan 6 oleh guru dan tenaga pendidikan berperan sebagai mentoring dan fasilitator. Kita tinggal mengarahkan saja. Yang terakhir, program ini akan berjalan selama 1 bulan, jadi 4 pekan ya. Dimulai dari penentuan proyek, perencanaan, langkah-langkah proyek, penyusunan jadwal proyek, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi proses dan hasil proyek. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah mungkin sekitar 2 tahunan ini ya, kita sudah melaksanakan kegiatan yang seperti apa yang saya sudah tulis ini. Cuma kita kan belum ada susunan terus dokumen-dokumen yang tersusun dengan rapi. Maka dari itu saya di sini mencoba membuat ini agar nantinya di setiap kegiatan kita itu mempunyai rekam jejak yang tertulis. Berikutnya Bu. Ya, sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan proyek sinar kreasi. Aset di sini ada 7 Bapak Ibu. Aset yang ada di SDN Downtown. Yang satu aset manusia, pasti peserta didik dan Bapak Ibu guru. Aset sosialnya bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain. Jadi meskipun di sini saya yang membuat, tapi saya tetap membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Misalkan untuk mengukur detak jantung, di sini saya butuh Bapak Ibu guru kelas yang bermatematika untuk melakukan melakukan kegiatan-kegiatan seperti senam itu sebaiknya juga berdoa dulu, dan saya butuhkan guru agama yang ada di SD kita. Nomor 3, agama. Peserta didik mampu mengenal dan mengetahui manfaat anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada manusia. Salah satunya tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas. Nah, dari aspek aset agama ini nanti saya harapkan siswa itu betul-betul bersyukur diberikan fisik yang lengkap untuk bisa berada di sekolah ini. Dan kalau kita melihat sekolah yang luar biasa itu, kita harus merasa bersyukur sekali. Poin berikutnya, aset lingkungan. Di sini lapangan sekolah yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas peserta didik. Alhamdulillah kita di sini juga memiliki lapangan yang tidak begitu luas, tapi sudah sangat cukup sekali untuk kegiatan siswa dan Bapak Ibu guru. Yang kelima, bekerja sama dan koordinasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan belajar sekolah. Di sini aset politik itu biasanya di kepala sekolah yang memutuskan. Poin
akses fisik, jaringan internet, sound system, laptop, smartphone, LCD yang seperti kita pakai ini nanti kita gunakan Bapak Ibu untuk kegiatan senam itu, untuk pelatihannya ketika siswa sama sekali belum tahu atau karena kesibukannya tidak pernah latihan, kita bantu dengan LCD seperti yang kita laksanakan di setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan aspek finansial, seluruh biaya kegiatan dibiayai oleh sekolah atau biaya operasional sekolah. Rencana evaluasi di slide berikutnya, saya akan memilih peserta didik dengan kelompok yang sesuai dengan kriteria penilaian dengan cara bertanya kepada rekan sejawat atau wali kelasnya. Jadi bagi kelas yang banyak sekali siswanya, di sini kelas 2 ya. Kelas 2, kelas 4 itu termasuk juga banyak. Jadi kita dalam satu kelompok itu nanti kita dibagi-bagi sesuai dengan kriterianya, kriterianya. Nanti saya kolaborasi dengan panjenengan. Terus yang terakhir, selain itu saya juga akan melakukan wawancara terhadap peserta ini dan melakukan refleksi terhadap proyek yang telah mereka kerjakan. Refleksi bisa dikatakan nanti saya akan memberikan umpan balik bagaimana progresnya, bagaimana kegiatan ini berlangsung sekali sampai dengan hasilnya. Lanjut, nah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Peserta didik tidak percaya diri dalam melakukan tugas yang telah diberikan. Peserta didik masih merasa malu dalam mengemban tugas yang diberikan. Dan peserta didik belum dapat merangkai gerakan dan variasi dalam melakukan senam gerasi. Di sini masih terdapat siswa yang demikian Bapak Ibu. Berarti apa alasannya mereka itu malu, canggung, terus tidak pede? Itu kenapa? Menurut salah olahraga atau memang gerakannya belum begitu hafal? Saya yakin kalau semua siswa itu hafal, saya yakin pasti mereka pede. Mereka ada pede itu mungkin ya karena belum begitu menguasai. Solusinya minta bantuan dari teman kelompoknya atau guru mata pelajaran untuk mendampingi peserta didik dalam menciptakan rangkaian gerak senam gerasi tersebut. Di sini guru matanya saya untuk di bidang senam. Lanjut. Oke. Itu mungkin baru yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar 8 set slide ini loh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum jelas atau awal jelas, sangat jelas sekali. Bahkan kalau pengen nambahin di beberapa slide yang saya sampaikan di sini, monggo dengan bertanya atau menambahkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak untuk narasumber, kami di sini mau bertanya tentang meningkatkan rasa olahraga kepada anak didik kita. Nah, di SD kita ada salah satu atau 2-3, bahkan ada anak yang ABK. Nah, semua dari guru kelas itu sudah merayu kepada anak tersebut, tapi sampai saat ini hasilnya belum maksimal untuk anak didik yang ABK itu bisa mengikuti membaur dengan teman-teman yang lain. Di sini
2 atau 3 bulan yang lalu saya sempat ikut pelatihan dan sosialisasi begitu. Sosialisasi dari para sekolah inklusi. Yaitu, nah ternyata dijelaskan di sana untuk materi yang sekarang ini sesuai sekali dengan materi sekarang ini yang berfokus pada peserta didik. Itu jadi kita selaku sebagai pengajar pendidik itu bagaikan seorang petani. Seorang petani kalau menyiram bunga itu tidak semua sama. Memang harus dibeda-bedakan. Ini karakter bunganya yang suka air, dan ini karakter bunganya yang tidak suka air, tapi suka sinar matahari dan lain sebagainya. Memang kita diajarkan untuk berdiferensiasi. Ya memang seperti itu. Jadi fokus kepada peserta didik. Tapi kalau bukan bidangnya, nah kita kan bukan bidangnya. Sementara dalam aturan pendidikan sendiri kita juga tidak boleh menolak dengan siswa yang seperti itu. Jangan satu-satunya nih belajar. Bapak Ibunya belajar lagi. Nah mungkin sedikit gambar terkait dengan nilai untuk siswa yang demikian. Itu nilai bukan sekali nilai kita yang saya lihat itu kita harus membuat materi yang berbeda, yang berbeda dan diri kakaknya direndahkan. Kalau KKM atau bobotnya itu direndahkan ya. Iya, itu. Itu pilih. Terima kasih. Terus mungkin kiat-kiatnya gini, panjenengan harus lebih mempertebal kesabaran untuk menghadapi itu roman ya Bu. Dan roman itu saya sendiri Bu yang di dalam olahraga di dalam olahraga itu kan insya Allah materi disenangi guru disenangi siswa itu pun roman juga sih sempat gak masuk. Berarti kan memang karakternya. Atau mungkin kita juga perlu belajar lagi untuk merayu dia agar lebih semangat lagi ke sekolah. Kasihan juga kalau nanti Rahman itu sebagai manusia gitu, tapi kok kurang gitu. Kita juga ikut merasa tersentuh lah. Dibilangin bener ya gak nek tapi ditoleh gitu. Ya itu Bapak Ibu mungkin yang bisa sampaikan. Alhamdulillah materi hari ini sudah secara benar sudah saya sampaikan, dan saya mohon kerjasamanya terkait dengan program yang akan saya beri dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Kita juga harus melihat progresnya seperti apa, dan semoga dengan dukungan semua program ini berhasil di SD Dorong dan nanti berimbas baik kepada kita semuanya di situ. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.